dengan satu panggilan Gusti Yesus Kristus pangkat tentang Kiloyo para sampun berdikatkan kepada ingkang tasih wonten jami kepada tindak berket sanali kudu dumateng Bapak Ibu sapanungan pun Gusti Yesus Kristus pangibadah pangeruti loyo tumuteng kalikan pejagaan keparmon ingkang tasih wonten ing jami parwa tindak berket wonten ing papan ingkang sampun kacawisaken mekaten ngangge kawika santu ngaturaken panuwun matur nuwun. Yang saking singgasanipun Gusti ingkang murbeng dumadi ugi tansah manunggal wonten ing sasana Dawida ingkang dangan siang punika. Bilih sayetosipun panjenengan kalasan kawula menika dumadi awit karsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi. Milo sampun tumibani Gusti badhe katinggalan kados muring prastawa kalodhangan siamipun Ibu Suwati sampun ayu kalodhangan menika badhe kawontenaken ibadah bidalipun lahir para asung kaya sumbawa ingkang saduhung berkudinanmu Bapak punika kula saputra ingkang tinasan ugi Bapak punika Ambar Sulistiono ingkang saputra kehormatan Bapak Samuan lingkungan Wonogiri ingkang saputra biasa dening Gusti minambaran pepayung budi rahayu miwangaturaken sewu ageng saha parna kawula hambuta wimanan suka dukita saking keparingipun ingkang nandhang dukita pareng kawula badhe mratelaken wontenipun adicara pangruki loyo ingkang dangan siang punika. Namung sedherengipun kalau dengan motor sumangga nuwun kalau dalaken manpu puja astawa puja astuti mudhaken suwah dikunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Suci ingkang tansah paring sing rahmat
Sangkane madhuri alberatan wonten ing sang Batan Agung Katitik. Ing kalodhangan siang menika totas kepareng empal manggal nyawiji gati wonten ing papan sampun atur bela sungkawa sopanipun sumaken keluarga ingkang nandhang begitu. Para bela sungkawa ingkang sabuku pripun karahayon sampun tata titi tapan gati pramila kepareng kawula aturaken adicara pangrupi ing kalodhangan siang menika kaspisanaken pamuka imangke lajengaken pangibadah pangipun sopambah pangibadah remunggan bidhanipun layon imangke badhe katuntun dening Pendhita Iron Saputra Kesesi. Paripurna pangibadah remunggan kajenengan atur pambagyarja satupanipun saking keluarga ingkang nandhang Pendhita katur dumateng para supir sungkawa masyarakat. Miras-mirus kalajengaken atur pamipur supir sungkawa saking keluarga ageng Jayadurjo RT kalih RW 9 RW 9 Wonoboyo Wonogiri. Imangke badhe kasayana dening Bapak Subandi PR. Adicara salajengipun puninggih Tabur Puspitala Setang Lapasuryan imangke badhe kapraktisaken dening Bapak Joko Budiarso, Bapak Wasito Sobogo Dadi Rampit Tanggap Pasuryan Tabur Puspitala kalajengaken panutuping petiloyo angkat 7 wonten Pasaryan Sawrawoyo Bantarangin Muslo lagi sasenaken panutup para supir sungkawa ngaten munggah tata upacara pangruti kaya kalodhangan siang menika. Ambu bilih samudayanipun sampun dadi prangka bicara kaspisan inggih pangibadah lurungan pamidhane layon sopanipun kunjuk dumateng Bapak Iron Saputra Kesesi sabda kawula sunduk siang menika badhe kawiwitan pamibadah pamidhane layon tumrap Sedherek Pinasih yang sepuh kita Ibu Surati ingkang injang baru Ibu Bali wangsul dhateng ingkang kagungan gesang Ibu Gusti Allah. Lan wonten ing pepanggihan menika mangke badhe katata pamibadah sajroning kami Kristen. Pengantaripun bahasa Indonesia. Kados ingkang sampun panjenengan asta terus subar-ubar mangke wonten dalem kita kalajengaken mangke wonten ing Pasaryan utawi pemakaman mangke aturaken mriku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memulai dalam ibadah pemberangkatan jenazah saudara kita, orang tua kita yang kita kasihi, Ibu Surati. Satu ujian dari Hidup Jemaat 266 di halaman pertama, ujian ada kota yang tidak serang akan ditanyakan Pak
bait satu dan bait yang ketiga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu tempat yang indah yang dipersiapkan bagi setiap kita untuk menempati tempat keabadian kekal. Hari ini adalah minggu pertama di tahun 2026. Kita tidak pernah menduga bahwa hari ini Ibu Surati juga dipanggil oleh Tuhan. Di tahun yang baru, di hari yang keempat, Tuhan sediakan tempat yang indah bagi Ibu Surati di dalam keabadian yang kekal. Oleh karena itu, mari pada pemberangkatan jenazah Ibu Surati siang hari ini kita lakukan di dalam nama Tuhan, Pencipta langit bumi dan segala isinya, dan yang kekal kasih setianya. Amin. Oleh karena itu, biarlah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Kita masuk dalam kitab permohonan bersautan bergantian. Saya bagian P, Bapak Ibu semua bagian U. Tuhan, Engkaulah tempat berseru bagi kami yang bersedih. Tuhan, Engkaulah tempat bersandar bagi kami yang sedang dalam kesesakan. Tuhan, Engkaulah tempat berteduh bagi kami, orang yang letih lesu. Ya Tuhan, hanya kepadamu lah kami berharap. Orang yang berharap hanya kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan di dalam hidupnya,
akan juga mengagumi setiap hal yang terjadi, ciptaannya dan juga rancangannya bagi setiap kita umat kepunyaannya. Bila kulihat bintang gemerlapan bait 1 dan bait yang ketiga, akan kita pujikan bersama. Kita berdoa untuk menerima sabda. Sungguh kami mengagumi akan karya yang Kau lakukan bagi setiap kami. Karya Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi juga membuat kami kagum bahwa Engkau selalu menyertai dalam hidup kami. Kami pun bersama-sama mengagumi akan kasih, kuasa, dan kebesaran-Mu bagi setiap kami. Juga kami pun mempersiapkan diri kami untuk kami menjadi pengikut-Mu yang setia, sehingga di saat ujian, godaan, dan cobaan itu menghampiri hidup kami diberi kekuatan, oleh karena kami boleh bersandar pada kuasa firman. Oleh karena itu dalam siang hari ini ketika kami bersama dengan keluarga yang berduka, kami pun memohon penghiburan kekuatan dari Tuhan melalui sabda yang hendak kami baca dan renungkan bersama. Bersabdalah ya Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami untuk kuasa firman-Mu yang berharga bagi keluarga besar yang ditinggalkan oleh Ibu Surati, juga bagi kami semua yang kehilangan akan kepergian Ibu Surati kembali kepada-Mu. Terima kasih dalam berkat kemurahan penyertaan kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bagian bacaan yang tadi pagi, khususnya di Ekokakti tadi pagi mengambil bacaan, salah satunya adalah dari kitab Pengkhotbah. Bagian dari kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ketiga,
Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat 2 dan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua Pengkhotbah 3 ayat 2 dan ayat 11. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikian sabda Tuhan. Tentu berbahagia setiap kita yang mau membaca, mendengarkan, atau yang mau menerima sabda Tuhan ini untuk dipergumulkan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Tanggal 21 bulan Desember, majelis yang bertugas itu melayani perjamuan kudus di tempat ini. Jadi tanggal 21 Desember paginya perjamuan kudus di gereja dilayangkan untuk seluruh umat di GKJ Kokapti. Dan kami menawarkan bagi keluarga yang tidak bisa hadir, khususnya para sepuh. Salah satunya adalah Ibu Surati. Karena Ibu Surati sudah lama tidak bergereja karena kondisi kesehatan. Terakhir saya berfoto dengan beliau Natal 2024. Saya masih simpan fotonya dengan mengacungkan jempol. Senyumnya masih teringat sampai hari ini. Dan Natal kemarin memang tidak bisa bergabung bersama umat yang ada di gereja. Dilayanilah perjamuan kudus di rumah di tempat ini. Ada beberapa majelis yang hadir. Ruangan di dalam itu penuh. Teman-temannya Mas Gatot itu juga hadir, teman-teman gereja. Keluarga juga demikian ngumpul untuk ikut melayani perjamuan kudus bagi Barat. Beliau masih duduk di kursi roda, masih bisa bersandar, dan juga dirayakan hari ulang tahunnya. Jadi bulan Desember menurut buku induk gereja, berarti berulang tahun. Dan kemudian dibersamai dengan perjamuan kudus tanggal 21 Desember di tempat ini, dibuatkan potong tumpeng untuk beliau. Sempat saya tanya, bahwa tinggal ulang tahun sinten konsulan itu Gatot terus pun kesupen terus ulang tahun, sempat lupa tetapi masih bisa komunikasi Bapak Ibu. Nah kemudian 10 hari berikutnya tanggal 31 akhir tahun, malam itu kami kesini karena teman-teman beberapa bakar-bakar di depan sana sambil menemani di sini. Tanggal 31 kondisinya sudah menurun, sudah sangat lega, sudah tidak bisa lega ketika ditengok sakit badannya, tapi masih bisa komunikasi. Sudah sehari mawon pada tempat tidur, dan ternyata hari keempat di tahun yang baru ini ada berita tentang kematian atau kapundhutipun Ibu Surati. Lalu dalu lewat ping sekawan awet malam minggu kalau ini Prabowo ini nuweni kalau tenanipun Mbak Surati
lajeng sami gunakan yang terbaik. Sabtu sore sebelum kami persiapan di gereja, majelis itu menjadwalkan untuk melayani perkunjungan khusus ke tempat ini. Dan tadi malam saya 4 kali saya lihat HP, belum ada telepon. Saya lihat HP, saya deg-degan bahwa itu. Dan akhirnya pagi tadi jam 4 saya dikabari memang nanti sudah kabur di tempat ini ditemani anak-anak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berita tentang berita tentang kepergian orang yang kita kasih itu tentu berita yang membuat kita sedih, betul ya? Berbeda ketika berita tentang kelahiran. Berita kelahiran itu biasanya disambut dengan sukacita. Yang bersukacita tidak hanya keluarga inti sing lain ketok, tetapi juga menjadi kebahagiaan bagi banyak orang. Kebahagiaan bagi orang yang mendengar ketika ada berita kelahiran. Dan ada tanggung jawab baru ketika kelahiran itu kemudian terjadi dalam sebuah keluarga. Bapak Ibu saya bayangkan dalam keluarga baru dikaruniai seorang putra atau putri, pasti ada adaptasi yang baru, ada tanggung jawab yang baru yang juga harus dilakukan oleh keluarga tersebut. Satu sisi sukacita, tetapi di sisi yang lain ada tugas dan tanggung jawab yang memang tidak mudah untuk dilakukan bagi seorang ayah yang mungkin baru punya anak pertama, seorang ibu yang baru saja melahirkan. Tanggung jawab yang mungkin tidak mudah diembannya, dan dia mungkin berpikir dengan bertambahnya usia anak menjadi besar, dia berteman, dan kemudian belum lagi kalau berteman koncon itu kayak nakal, lokora dan lain-lain. Pemikirannya jadi banyak sekali. Nah, seorang yang dilahirkan dari seorang ibu, pasti dia juga akan menghayati bagaimana ketika dia lahir, dia pasti, walaupun dia tidak tahu, pasti dia akan menerima cerita di kemudian hari. Bagaimana dia dibesarkan, wah kecil yang nakal ya. Nakal itu nakal orang ya, sedih. Itu nakal orang pakai koyon ini. Mungkin ya, saya tidak tahu masa kecilnya, mungkin dia hanya menduga-duga kenakalan anak kecil itu kan ya biasa kan, Bapak Ibu, anak kecil nakal itu biasa. Dan perjalanannya waktu tentu anak-anak kemudian berkeluarga, membangun keluarga dan merasakan bagaimana menjadi orang tua. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, ketika orang tua itu dipanggil oleh Tuhan, seperti dalam bacaan sabda ini tadi sungguh mengingatkan kita, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Tidak akan orang akan seterusnya meninggal, tetapi yang mungkin tidak mudah untuk diterima adalah seringkali kita tidak bisa menerima rencana Tuhan bagi kita. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan dia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Kemudian dilanjutkan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Mungkin anak-anak sedang merasakan bagaimana beberapa hari ini menunggu hiburan, ingin dalam tanda petik menyayangi. Mungkin orang itu membalas budi orang tua, nek biyen cilik dirumati digemateni, ketika lahir kecil dibesarkan, dan kemudian ketika orang tua sakit dan kemudian dirawatlah oleh anak-anak.
beberapa saat tinggal di blessing di Mas Gatot, kemudian minta pulang lagi ke sini. Dan terus anak-anak semuanya personally sering berkunjung ke sini untuk menemani, untuk mendengarkan keluh kesah dari orang tua. Bahkan kondisi yang semakin menurun, mereka semakin sering untuk menemani Mbah Rati, Ibu Surati di tempat ini. Tetapi memang kemudian pada akhirnya melihat kondisi Mbah Rati yang semakin bertambah hari dan kemudian kondisinya menurun, juga tentu anak-anak meluangkan waktu yang ekstra untuk menunggu di tempat ini. Juga cucu-cucu yang dikasihi juga menemani di tempat ini. Ingin membalas kasih orang tua yang mungkin tidak pernah terbalaskan, karena kasih orang tua itu begitu besar bagi anak-anak. Saya senang dengan Mbah Rati semasa hidupnya, meskipun saya sering dipanggil Ger itu apa gitu? Anak gitu ya. Ini kan malah Ger. Jadi sejak saya awal di proses di Ekokapti sering dipanggil Yunger, papane wis cerompak iki. Kayane urung duwe setrika tak gawake setrika. Saya masih ingat waktu itu di lantai 2 di tempatnya Bu Rini. Beliau datang ke sana ingin melihat proses pemanggilan pendeta. Jadi saya merasakan atasnya itu, apalagi anak-anak. Saya yakin anak-anak sangat merasakan kasih sayang dari Ibu Surati, dan di hari-hari terakhir tentu meluangkan waktu bergumul bersama dengan Tuhan. Apakah ini yang menjadi kehendak Tuhan? Ketika mereka mencoba untuk memberikan kasihnya, hampir sepenuhnya diberikan, tetapi kemudian Mbah Rati dipanggil. Puji Tuhan, ada waktu untuk kemudian memberikan kasih sayang kepada orang tua yang dikasihi, dan hari ini pun masih mengantarkan Mbah Rati sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir. Seringkali kita tidak bisa menerima apa maksud kehendak Tuhan, tetapi dalam 2 ayat ini kita bisa melihat bahwa setiap orang punya masa waktu untuk dipakai oleh Tuhan, dan juga kita mencoba untuk mengerti apa yang menjadi maksud dan rencananya bagi setiap kita, juga bagi orang tua kita. Sudah kita Mbah Rati, tentu itu yang kita ucapkan, sudah diberikan tempat yang baru di dalam keabadian bersama dengan Bapa di surga, dan kita anak-anak, cucu, buyut akan menghantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir sebagai bentuk sayang mereka kepada Ibu Surati. Sungguh saling mengasihi satu dengan yang lain menjadi perintah yang tetap harus dikerjakan di dalam kehidupan kita, supaya seperti pujian tadi, ketika Kristus telah memanggil kita sudah memperlakukan kasih Tuhan itu di tengah kehidupan keluarga kita. Gusti berkahi, Gusti nuntun lipur rakyat menemani mereka, lan kita sami ingkang nembe raosaken dukita amin kencalan Mbah Surati. Amin. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau memiliki rencana bagi setiap kami. Saat kami dilahirkan, saat kami dibesarkan dengan cinta kasih dari keluarga kami, Engkau punya rencana bagi setiap kami. Dan saat ini kami boleh belajar bagaimana kasih seorang ibu yang terus diberikan bagi anak-anak, oleh Mbah Rati kepada anak-anak, kepada cucu, kepada buyut yang dikasihi. Kami melihat senyum senantiasa dalam keterbatasan tenaga, keterbatasan fisik, tetapi mencoba untuk tersenyum,
dan mencoba untuk menghayati cinta kasih-Mu sampai dengan detik terakhir Engkau memanggil kembali Ibu Surati kepada kemuliaan-Nya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih siang hari ini kami akan melanjutkan upacara pemakaman di makam Kristen Sono Paroyo. Mohon berkat kemurahan-Mu dalam upacara berikutnya sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Terlebih dari itu tentu Tuhan akan mengiring perjalanan kami sampai di tujuan, baik yang pulang ke tempat kami masing-masing, ke tempat mereka masing-masing, juga mereka yang akan menghantarkan ke makam Kristen Sono Paroyo. Berkat-Mu yang mengiring sehingga kami boleh menghantarkan Ibu Surati dengan kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan kasih, kuasa dan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah yang bersama di tempat ini. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Pak Bapak. Maka dari kalau sungguh-sungguh pangkatan pangerti loyo sopampur mungkin ada sama dan sopampur berarti nangan itu sopampur terusan para sungguh-sungguh bosan pun kamu berarti mau sajen pantun anggi pamikul kita sedoyo bunga mekar lalu layu. Ibu Surati ini di sisi yang berkuasa. Duka cita kita rasakan galau, tapi damai sukacita karena kasih penyertaan ini. Adicara sangipun nunggih atur pambah Giarjo suatu panuwun saking keluarga kunjuk muatan para saudara Sungkowo kalajengaken atur Bela Sungkowo suatu panglipur saking Baru Ageng dan kerja kali RW Songo Wonoboyo kunjuk dumateng Bopo Subandi ya sasonodal kawula aturaken dene jumlipun Bopo Subandi dinajaran dening Bopo Pidoto Sobopo Gantot purih samudanipun nuwapa kancak ingkang kinabten ngamali Bopo Subandi Desa Sobotal kawula aturaken sumawun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil da'watil haqq wa yudhhiru kulli kepada muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wala ta'ala bil karim audina masyaallah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nun dumateng kesanipun para pelayan, para bapak, para ibu, para lenggah ingkang kawula hormati. Namung karana sih kaulasan lan nulupet lumeberipun barokah hidayah saha inayah saking Gusti ingkang Pokos wonten ing siang menika kula lan panjenengan sami saged rawuh netingalaken katresnan ingkang pungkasan awit surut sedanipun Ibu Surati utawi Ibu Badut ingkang pidalem wonten ing Jartirjo RT kalih Ewi Songo Wonoboyo Wonogiri Kala Wenjang anawis jam sekawan injak.
Kawula minangka suri saira saking panjenenganipun Mas Slamet Widodo sak keluarga ingkang siang menika nandhang bebita kapedhot katresnan kaliyan ingkang ibu. Pramila kula minangka suri saira saking keluarga sepindah ngaturaken pundi panuwun awit rawuh panjenengan sami. Kaping kalih ngaturaken ugeng agungi panuwun dhateng tangga tepalih sanak kadang lan sedayanipun ingkang sampun paring pambiyantu awujud menapa kemawon amrih lancar lan rancakipun anggenipun ngrupti jenazah Ibu Surati ingkang ngantos puput yuswa 80 sekawan taun. Saking keluarga boten kira-kira anggenipun padi awis jati temah walaya sehat walafiat saking gerah ingkang pun nandhang Ibu Surati namung Gusti ingkang waos kagungan pepesden sanes wonten ing injang kala wau Ibu Surati marak sowan dhateng ingkang kagungan. Kaping tiganipun saking keluarga nyuwun pangapunten mbok menawi anggenipun ngaturi panampi saha lunggahan ingkang mbok menawi kirang trap lan trastu kalian kalanggan panjenengan saking keluarga namung saged nyuwun lumuturing sih samudra pangarsani. Kawula ingkang dipun dawuh matur wonten ing atur pambagyaja krawon para lenggah menika kathah kekilapan ing samukawisipun kula ugi nyuwun agunging samudra pangarsani. Jejegan ingkang kaping kalih para bapak para ibu ingkang sedherek saking keluarga saha sumrambahipun warga Jatirejo RT kalih RW 9 Wonoboyo Wonogiri kawula dipun gawé matur ngaturaken atur palipur dumateng Mas Slamet Widodo sak adik saha putra wayahipun Ibu Surati wonten ing siang menika ingkang katilar sak lami-lami. Mas Slamet Widodo sekalian putra lan adik-adik sedaya saking keluarga ageng warga Jatirejo RT kalih RW 9 Wonoboyo Wonogiri derek Bilo Sungkowo ingkang sak lebet-lebetipun awit surut lan sedanipun ibu ingkang putresnani Ibu Surati ingkang sampun marak sowan dhateng sawan Gusti ingkang mabawas kala wau enjang antawis jam sekawan. Saking sedaya warga RT kalih RW 9 Wonoboyo Wonogiri sumrambahipun sedaya warga RW 9 lan masyarakat Wonoboyo Wonogiri umumipun ugi ngaturaken derek Bilo Sungkowo ingkang sak lebetipun. Dumateng keluarga ugi menika perkawis ingkang sekedah dipun ikhlasaken awit sampun sowanipun Ibu Surati marak ngayun dumateng sampun Gusti ingkang los. Prastawa sowanipun Ibu Surati nedahaken bilih kita menika ugi badhe antri marak sowan dumateng ngersapun Gusti Allah pramila sami-sami menurut keyakinan lan kapitadosan priyantun piyambak-piyambak kita mupadi supados kita dados umatipun Gusti ingkang mawaos ingkang minjang saged dipun papaneken wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para lenggah, para rawuh, kula kinten sekap semanten anggen kula matur sampun rapid lan lengkap sedaya persiapanipun kagem pemakaman jenazah almarhum Ibu Surati ingkang mangke badhe dipun salehake wonten makam Kristen Sono Praloyo saking dalem menika mengarah mengidul kinten-kinten 300 meter. Kasuwun para lenggah, para pelayat ingkang boten wonten acara sanesipun kasuwun ngelantaraken jenazah ngantos dumugi papan palurman ingkang pungkasan. Matur nuwun, nyuwun ngapunten, pitutur saya fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun dumateng Koko Bandi
ingkang sampun nuketangan basa saking Bari Ageng RT kalih Beri Songo Wonoboyo. Sampun kepareng atur kula semua soal itu. Terus kula semua kalau jenengan adicara tanpa pasir. Terus kita kedua jenengan Joko biasa sekali menjadi batang korosum minus mengenang kepareng. Nah, mengenai pasir yang diberi kapukasan soal turun hari penghormatan dari Alpasantuna Ibu Surati paling tujuh wonten ing Bapak Petinoyo ingkang sampun dipun kat para sopir Subowo saya tosipun penjenengan perasaan kol menika gesang wonten ing datan agung menika wonten mulai sampun titi pancinipun timbal kados dene prastawa ingkang dalu siang menika Ibu Surati sampun timbal ngayun wonten ngasanipun Gusti kabut bisa dosa salah. Ibu Surati dengan fakir putu gangsal bunyi kali para sopir Subowo ada penandang tribun dengan batang panjenengan keparengo marataken
nderek Gusti, kulon nderek Gusti, dateng pundi lampahipun, kulon nderek Gusti, kulon nderek Gusti, kulon nderek Gusti, dateng pundi lampahipun, kulon nderek Gusti. Laminyo nderek Gusti, manah ayem lan tentrem, Gusti paring cekap sedaya, manah ayem lan tentrem. Kita akan lanjutkan di dalam ibadah kita di tempat ini, mengantarkan Mbak Surati untuk beristirahat di tempat peristirahatan terakhir di tempat ini. Satu iman tentang Kidung Jemaat 388. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia, dan seterusnya. Mari kita pujikan bersama. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aman dalam pelukannya. Bukti bahwa Mbah Rati mengakhiri pertandingan sampai akhir, mempertahankan iman, menjadi kesaksian bagi kita semua. Terbukti ketika perjamuan kudus 21 Desember yang lalu, beliau juga menghayati akan pangrimatipun Gusti lumantar roti lan anggur, dan itu menjadi pertanda bahwa Mbah Rati mengimani, percaya di dalam Kristus sampai akhir hidupnya. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasihnya aku bahagia. Pujian ini yang mungkin bisa dinyanyikan pula ketika mengimani dan menghayati, mengakhiri hidupnya di dalam Kristus, bahagia bersama dengan Bapa di surga. Setiap manusia yang dalam hidupnya mengalami perjuangan, dia akan berhenti, berakhir pada titik tertentu dalam suatu kematian. Kematian memang akhir kehidupan di dunia, tetapi menjadi sebuah peristiwa baru di alam yang lain yang kita mungkin memang belum tahu seperti apa kenyataannya. Tetapi kita mengimani betul bahwa seperti yang tertulis di dalam Yohanes 25 dan 26,
Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati untuk selama-lamanya. Badannya memang kita akan letakkan di tempat peristirahatan terakhir, tetapi rohnya kembali kepada Bapa karena imannya percaya kepada Kristus yang membuatnya tidak akan mati untuk selama-lamanya atau kematian kekal. Yang dari debu tanah akan kembali kepada tanah, dan rohnya kembali kepada Bapa Sang Pencipta. Karena engkau diambil dari debu dan engkau akan kembali menjadi debu tanah. Wilujeng tindak barati suwan Gusti kanthi tentrem. Anak-anak, keluarga yang mau tabur bunga, monggo secukupnya dulu. Monggo tabur bunga secukupnya dulu. Bunga ini melambangkan bahwa kehidupan manusia tidak abadi. Yang semula mekar indah dipetik dan menjadi layu. Itulah kehidupan manusia. Tetapi syukur kepada Tuhan karena masa hidupnya Mbah Rati betul-betul mengimani kepada karya Allah yang nyata di dalam pribadi Yesus, akan kematian, kebangkitan, dan juga karya Roh Kudus, bahkan iman tentang kehidupan kekal, kebangkitan orang mati kelak. Maka mari dengan berdiri kita bersama-sama ikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Monggo saged dipun uruk rumiyin. Di sorga, tempat yang indah dan senang, sungguh bahagia bila percaya Dia Yesus, Dia harapan. Absen kan Mbak Rati sana. Yesus pelepas dosaku, Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku.
dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Yesus, harapan jiwaku. Oh, 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 oh. Yesus, pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Yesus, Dia harapanku. Dia pohon selamat dan kesenanganku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri dalam doa akhir dan juga berkat. Mari kita tundukkan kepala kita, bersyukur kepada Tuhan. Sungguh berkat-Mu nyata bagi keluarga yang ditinggalkan oleh Ibu Surati. Terbukti siang hari ini kami boleh menghantarkan Ibu Surati ke tempat peristirahatan yang terakhir di tempat ini. Terima kasih untuk acara yang sudah selesai. Terima kasih untuk cinta kasih dari saudara-saudari kami yang sudah hadir sampai dengan siang hari ini. Oleh karena itu kami doakan keluarga yang ditinggalkan, baik itu keluarga Bapak Slamet Widodo, Ibu Sri Mei, bersama dengan anak-anak dan cucu, juga keluarga Bapak Sartono, Ibu Sri Wiyati, beserta dengan anak-anak yang dikasihi, juga keluarga Bapak Gatot Prasetyo, Ibu Tini Widyastuti, bersama dengan putri yang dikasihi. Tentu Tuhan yang memberkati, memberikan kekuatan dan penghiburan bagi mereka semua untuk merelakan kepergian yang Uti yang dikasihi. Oleh karena itu memohon berkat dalam perjalanan kami pulang sampai di rumah kami masing-masing. Mohon Engkau yang memberkati kami sehingga perjalanan kami diiring oleh berkat Tuhan sampai ke tempat tujuan kami masing-masing. Dan biarlah kami pulang menerima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Tenanglah kini hatiku, kita pujikan sebagai pujian penutup kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kepada wakil keluarga Bapak Petrus Sutarti, mohon untuk menyampaikan informasi. Kepada matur Bapak Ibu telah kurus diri Sumpan Bido Sungkowo, kaparno kawula kepareng matur wonten ing ngarsa panjenengan ing papan menika hamakili sedaya putra wayah tetilaranipun Ibu Surati ingkang sampun
tinimbalan Gusti kula wawenjang. Bapak Ibu, boten wonten pitembungan kawula hanjawi kawula namung kepareng ngaturaken ageng panuwun syukur inggih awit saking sih kamiran panjenengan sedaya kepareng ngantos anglarapaken punarpanipun tiyang sepuh kawula ingkang kawula tresnani malah kepara menika sampun paripurna. Pindah malih kawula atas nama keluarga ngaturaken ageng panuwun syukur menawi wonten perkawis ingkang boten dadosaken panjenengan sedaya kawula atas nama Brayat kita nyuwunaken pangapunten. Lan ugi kawula ngengetaken Bapak Ibu bilih mangki sonten kirang langkung tabuh 19 utawi jam 7 wekdal Indonesia iring kilen tasih nyuwun gungan dhateng panjenengan sedaya supados sami mengguyung ing pandonga panglipur ingkang badhe kawontenaken dening Brayat mapanipun wonten ing dalem kita kala wau. Pindah malih Brayat sedaya sampun ngaturaken ageng panuwun syukur. Bilih menika sampun cekap keluarga namung saged nderekaken sugeng kundur suwang-suwang dhateng griya panjenengan piyambak-piyambak. Mugi cih rahmat lan panuwunipun Gusti tansah pinanggih wonten ing panjenengan lan keluarga panjenengan. Kaden aturipun Brayat langkung kawula, pilih kawula anggen kawula matur lenggono kathah sedherek ngatur kirang sujud-cita dalah sampun kalisipun kawula nyuwun agunging pengajian. Kekatemanten matur nuwun sugeng kundur ngantos pinanggih malih mangke sonten wonten ing dalem. Matur nuwun. Pangandikane Gusti Yesus Kristus. He para wong kang kesayahan lan kamomotan, padha marko kabeh marang aku. Aku bakal gawe ayem. Pasanganku padha tampanono ing pundakmu, lan padha geguru marang aku. Awit aku iki alus lan lembahing budi, temahan kue bakal padha oleh ayeming nyawamu. Amarga pasanganku iku kepenak lan momotanku iku enteng. Matius bab 11 ayat 28 ngantos 30. Gusti Yesus leramaneng swarga ing aupan ing sinyo ibayemira wonten swara Gusti Yesus pijalaneng swarga luwih saking rencana
Hitung semuanya ya. Lihat kamera. Kepadaku siapa? Oke, 1